Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saat ini MUI memfatwakan haram untuk berbagai produk yang mendukung Israel atau ada hubungan dengan kepentingan Israel. Saya punya warung, Ustadz. Sudah terlanjur beli beberapa produk untuk keperluan warung dan rumah tangga. Apakah saya harus membuangnya dan bolehkah saya menjualnya? Karena kalau tidak dijual modal saya habis, Ustadz. Modal saya tidak banyak. Tentu saja ya, kalau yang sudah ada habiskan aja dulu. Teman-teman ya, kalau yang di rumahnya masih ada produk-produk yang berafiliasi pada dukungan terhadap Israel, Zionis, penjajah, pembunuh ya gitu. Maka relakah Anda menolong pembunuh gitu? Cobalah tonton berapa ribu bayi yang meninggal. Rumah sakit oleh mereka diputus listriknya. Sampai rumah sakit Indonesia itu ngoperasi pakai senter. Coba Anda renungkan, pakai nurani lah, pakai nurani. Jadi kalau ada orang yang masih mendukung Zionis yang begitu kejam, ya, berapa ribu anak-anak yang mati, berapa ribu ibu-ibu yang mati, yang syahid. Diperkirakan sampai sekarang di angka 11.000. Kebayang, dihajar terus. Seluruh dunia teriak, dablek, memang terlaknat Yahudi ya. Udah mah penjajah, merebut tanah orang, kan gitu. Anda bisa lihat tahun 1900 itu nggak ada itu di petanya itu yang namanya Israel, itu nggak ada. Tahun 48 Inggris membantu. Kan Zionis itu mereka adalah pengungsi. Oleh Hitler dibabat kan gitu, dibunuh. Mereka ngungsi ke Palestina. Orang Palestina orang baik-baik. Sok kasihan, mereka dibunuh sama Hitler, sama Nazi kan gitu. Tapi kemudian yang tadinya cuma 11%, sekarang wilayah mereka menjadi 78%. Pelan-pelan bukan pelan-pelan, massal, secara masif mereka menginvasi. Jadi Israel Zionis itu di otak kita tertanam penjajah, mencaplok punya orang. Makanya Bung Karno di saat pidato di Konferensi Asia Afrika sudah menyatakan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina. Sampai detik ini Indonesia itu mendukung kemerdekaan Palestina. Karena dalam Undang-Undang Dasar kita seluruh penjajahan harus ditiadakan. Jadi kalau ada orang yang masih simpati sama Israel dan Zionis, dia tidak punya pri kemanusiaan ya, dan dia tidak mengerti bagaimana penjajah kok didukung. Yang paling sedih adalah kita umat Islam masih aja ya menggunakan produk-produk yang mendukung pembunuh. Coba Anda bayangkan. Jadi ketika Anda makan produk mereka, sebenarnya Anda sedang menggigit ya darah orang-orang Palestina. Apa sih susahnya kalau Anda beli kopi, ganti kopi yang lain gitu. Ya. Kalau Anda beli odol, ganti odol yang lain. Sama-sama odol gitu. Yang paling parah air mineral aja ya. Coba ganti ya. Kan banyak orang Islam juga punya produk air mineral. Gitu. Banyak kan produk-produk lokal yang bagus itu, kopi. Coba. Nah, tapi masalahnya
kita ini kan suka kalau lagi gini ya bener gitu kan, wah gitu ditinggalkan, 2 minggu kemudian rame lagi gitu, karena tidak masuk dalam relung hati. Nah, Anda waktu itu kan nggak tahu, belum ada fatwanya, Anda punya warung, ya udah habisin aja dulu, sok habisin, nanti ada edukasi pada masyarakat. Bu, ada sabun ini, saya sekarang nggak jual, adanya sabun ini, kalau itu makan mendukung Israel itu, gitu. Dan sebenarnya Pak, Bu, teman-teman, kalau umat Islam di Indonesia itu punya power ekonomi. Anda jangan beli aja, nih orang Indonesia itu asal tidak mau beli aja, bangkrut mereka tuh. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang macam-macam, misalnya mendukung LGBT, menghina Islam, asal kompak, jangan dibeli itu produk, kolaps itu. Tapi masalahnya kan kita tidak bersatu. Nanti orang Islam sendiri akan komen, atau sekarang aja Majelis Ulama sudah mengharamkan. Pak Presiden itu ya sudah jelas-jelas eksplisit dalam pertemuan OKI menyatakan harus berbuat sesuatu untuk rakyat Palestina, yaitu memboikot produk yang mendukung. Itu level presiden ya. Gitu loh. Nah, maksud saya, tapi kenapa ya di kita ini nuraninya tidak terlatih gitu. Ada muncul sarwa wae lah gitu. Karena tidak ada sense ya, tidak ada rasa kepedulian gitu. Asli itu saya kalau nonton sampai saya kadang-kadang nggak tega untuk lihatnya gitu, ya. Ribuan anak jadi yatim, ribuan bayi mati, ya gitu. Dunia bungkam gitu. PBB itu udah seperti tidak bisa berbuat apapun gitu, ya. Nah, kita masa diem juga? Lakukan walaupun kecil. Caranya satu aja, jangan dibeli. Tapi kalau udah kadung, udah ada belanja bulanan, udah produk mereka ada, ya habisin. Nanti jangan gitu, ya. Itu maksud saya, ya. Kalau ada yang tidak tahu, kasih tahu gitu. Pelan-pelan tapi pasti, ya. Dan aslinya kita ini punya power, punya kekuatan kita ini. Tapi kekuatan itu tidak tidak terfokus. Kekuatan daya beli gitu, ya. Kan tidak sedikit ada produk LGBT. Siapa pembelinya? Ya kita ini ya, yang dukung LGBT terang-terangan gitu. Nah, sekarang mendukung Israel masih juga dibeli gitu. Mana nurani kita? Mana iman kita? Gitu, ya. Nah, jadi sekarang mah pemerintah sudah jelas berpihak ke Palestina, dikuatkan oleh Majelis Ulama. Masa kita tidak gitu loh? Ya, benar nggak sih? Ya, Anda boleh setuju atau tidak dengan omongan saya. Pemerintah, Majelis Ulama itu udah kolaborasi. Umat Islamnya loyo. Kita kudu kuat juga gitu. Dan saya ulangi sekali lagi, kita ini punya power, punya kekuatan daya beli. Ya, kalau umat Islam kompak aja, kolaps, percaya ke saya. Gitu. Sementara kita banyak alternatif. Gitu. Ya. Masa pizza aja kudu satu merek itu? Banyak orang yang bisa bikin pizza. Kopi masa ke situ, ya. Banyak produk kopi gitu. Sabun, odol, apalagi air mineral, saya nggak ngerti tuh. Air mineral cai atau gampang itu mah. Masih aja kita tidak bisa meninggalkan. Nah, maksud saya yuk hal-hal seperti itulah kita lakukan, ya. Wallahu a'lam bishawab.